Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ilmu fisika dalam hukum dalam menentukan kabel. Oke, yang pertama, apa itu kabel? Kabel adalah suatu media yang digunakan untuk menghantarkan seperti arus listrik, data sinyal, dan lainnya. Kabel secara umum terdiri dari dua struktur utama, yaitu kulit, kita sebut vinil, dan inti kabel, kita sebut dengan core. Faktor apa saja yang diperlukan untuk menentukan kabel yang akan digunakan? Yang pertama, jatuh tegangan dan KHA kabel atau kuat antar arus kabel. Yang kedua, tegangan kabel, kapasitas tegangan pada kabel. Yang ketiga, jenis-jenis kabel. Yang keempat, kode warna kabel. Untuk integrasi nilai Islam tentunya dalam hukum yaitu tegangan sama dengan I kali R. Tegangan diibaratkan dengan potensi, kemudian arus diibaratkan dengan ikhtiar, kemudian hambatan sebagai masalah. Jadi potensi akan muncul ketika ada masalah dan selalu berikhtiar. Di potensi bisa dikatakan perkalian antara ikhtiar dengan masalah. Allah mengingatkan kita, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang pada diri mereka. Dari sahabat Abu Hurairah, kita diingatkan sabda Rasulullah, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Hukum tentunya digunakan untuk dalam mencari arus, tahanan, tegangan. Dalam menentukan kabel, yang pertama, jatuh tegangan. Hukum sangat juga berpengaruh, yaitu jatuh tegangan bisa dikatakan merupakan besaran tegangan yang hilang pada suatu pengantar yang disebabkan oleh panjang kabel yang terlalu panjang sehingga terjadi jatuh tegangan. Bagaimana cara mengatasinya? Kita dapat lihat pada tahanan kabel, yaitu sama dengan rho berbanding lurus dengan panjang kabel, kemudian berbanding terbalik dengan luas penampang kabel. Jadi semakin kecil tahanan jenis kabel, maka semakin kecil pula tahanan pada kabel, sehingga untuk mengurangi jatuh tegangan pada kabel atau drop tegangan pada kabel. Kemudian panjang kabel juga pengaruh. Bagaimana jika terlalu panjang? Kita dapat mempertebal luas permukaan pada kabel karena luas penampang kabel berbanding terbalik dengan tahanan kabel. Oke. Kemudian yang A ini untuk mencari diameter kabel, yaitu 1,73 kali L panjang kabel kali I arus kali cos V, kemudian dibagi total V sama konektivitas bahan pengantar. Kalau yang B, kalau sudah diketahui dayanya. Kemudian untuk yang C, untuk mengetahui jatuh tegangan pada kabel. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan adalah kuat hantar arus, yaitu kemampuan kabel ketika dilewati arus. Berdasarkan UIL 2011 poin 2.2.83, UIL artinya
Peraturan Umum Instalasi Listrik. Kuat antar arus pada kabel yaitu 125% kali I. I merupakan arus beban penuh. Bagaimana cara mencari beban penuh suatu alat? Bisa dilihat pada nameplate mesin, nameplate beban, atau kita dapat hitung dayanya berapa, kemudian dibagi tegangan, maka keluarlah arus. Kemudian untuk PUIL 2011 ayat 433.1 yaitu koordinasi antar konduktor dan kawai proteksi beban lebih, yaitu IB kurang dari sama dengan IN. IN ini arus proteksi beban lebih, kemudian kurang dari IZ. IZ itu arus pengenal kawai proteksi kabel. KA kabel. Jadi KA kabel harus kemampuannya lebih besar dari proteksi beban lebih sama arus beban penuh. Makanya ada safety point 125%. Bagaimana kalau kita nggak sesuai kuat antar arus, maka kabel akan mengalami overheat karena diameter kabel terlalu kecil sehingga kabel terlalu panas. Isolator kabel akan terlalu panas dan menyebabkan kebakaran. Oke, yang kedua, setelah kita melihat kabel, kita dapat melihat tabel kemampuan diameter kabel. Untuk diameter kabel 1,5 mili mili kuadrat, kemampuannya untuk satu core 15,75 ampere, 2 core atau 2 kabel isi 2 ya 15,75 ampere, dan 3 13,5, yang 4 13,5, dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu tegangan kabel. Kabel memiliki kemampuan tegangan yang dilewati. Contohnya dalam tegangan tinggi atau HV, high voltage, kemampuan untuk tegangannya 35 kV kilovolt ya sampai 150 kilovolt. Contoh kabelnya ACSR. ACSR itu kode kabel ya. 35 sampai nameplate-nya 35 sampai 150 kV. Kemudian untuk MV medium voltage yaitu 1 kV sampai 35 kV. Contohnya NA2X SEYBY yaitu 12 sampai 20 kV. Nah, ini namanya nominal voltage. Kemudian 24 kV yaitu maksimum sistem voltage. Kemudian untuk low voltage yang digunakan untuk di rumah-rumah itu ya kemampuan 50 volt sampai 1 kV. Contohnya NYY, jenis kabelnya NYY, nameplate-nya 600 sampai 1 kV yang warna hitam itu. Kemudian NYA yang isi tunggal 450 sampai 750 volt. Jadi kabel juga memiliki spesifikasi kapasitas tegangan. Kemudian jenis-jenis kabel. Dalam menentukan jenis kabel yang perlu diperhatikan adalah lingkungan, budget, dan kegunaan. Contoh lingkungan, instalasinya digunakan untuk kondisi di outdoor yaitu kondisi lembab, panas. Contohnya kabel NYY karena memiliki 2 selubung, 2 isolator sehingga terus berwarna hitam, ada kandungan seperti bahan aspal sehingga tikus tidak suka. Contohnya kabelnya NYY. Kemudian budget, misalnya karena inti tembaga terlalu mahal, kita ganti dengan inti aluminium. Untuk jenis kabelnya NYY, kemudian kita ganti Na2XY. Secara isolator dia sama, cuma inti tembaga diganti dengan inti aluminium. Dan budgetnya lebih murah. Kemudian untuk kegunaan,
untuk kegunaan kabel, yaitu misalnya kabel NYAF digunakan untuk wiring diagram karena banyak tiku-tikuan, perlu fleksibel tinggi sehingga tidak mudah bisa kembali semula kalau mengalami trouble. Terus kegunaan lainnya misalnya untuk kabel koaksial untuk antena, memang harus kabel koaksial, untuk kabel lainnya tidak bisa seperti itu. Kemudian kita mengenal juga jenis-jenis kabel yang sering kita jumpai untuk dari seri serabut yang untuk isi tunggal, yaitu NJAF. Nah, yang umumnya kabel ini berinti tembaga, isolasinya berbahan VCC, kabel tunggal, pengkawat antar halus digunakan untuk yang fleksibel tinggi, yang tekuk-tekuk yang bisa ditekuk. Nah, kemudian atasnya lagi yang berwarna putih, dua isolator yang berwarna putih, terus berisi serabut. Nah, NYMHY ini digunakan untuk instalasi rumah, tapi juga dalam instalasi rumah juga perlu penambahan PVC atau klipsal pipa, karena yang berwarna putih masih bisa digigit tikus. Kemudian atasnya lagi NYY. Nah, ini lebih kuat lagi. Ini bisa digunakan untuk tanpa pipa, bisa digunakan untuk outdoor juga, kondisi lembab dia mampu. NYY. Untuk seri yang tunggal, yang engkel, yaitu yang isi tunggal NJA, ya, digunakan untuk instalasi rumah tangga, tapi perlu juga dengan penambahan pipa. Kemudian NJM yang dua selubung warna putih sama isolatornya digunakan untuk instalasi rumah tangga. Ini juga tidak mampu untuk kondisi lembab karena berwarna putih, masih bisa digunakan, bisa digigit tikus. Kemudian untuk NJJ, nah ini yang serabut, kemudian dengan dua yang tunggal dengan dua selubung ya warna hitam. Ini cocok untuk kondisi lembab, panas, dia kuat. Oke. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu kode warna kabel. Kode warna kabel harus sesuai standar. Kalau tidak ada standar, misalnya ada kabel lepas, ini kabel ada setrumnya apa enggak, padahal yang lepas adalah kabel grounding hijau kuning, seperti itu. Makanya perlu untuk standar kabel, Indonesia menggunakan standar PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2011, yaitu untuk berwarna coklat untuk satu fase, untuk fase R, kemudian untuk R warna hitam, yang ketiga RST ya, yang T berwarna abu, yang hitam S, yang coklat R, kemudian yang biru netral, yang hijau kuning grounding. Kita harus sesuaikan. Nah, ini beberapa negara menggunakan standar kabel. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.